guys, kembali lagi di channel Fernida Developer. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial cara bikin permainan waterjug di dalam Unity. Nah, permainan waterjug ini adalah permainan untuk menentukan jumlah air yang ada di dalam suatu wadah. Nah, dan wadahnya ini berjumlah 2 atau lebih. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 wadah. Kita abaikan saja yang bagian terakhir ini. Kita fokus ke 2 wadah ini yang 8 dan 5. Nah, angka ini adalah jumlah air yang ditampung di dalam wadah tersebut. Ini 8 dan ini 5 yang bisa ditampungnya. Dan di dalam permainan ini kita bisa melakukan isi air ke dalam wadahnya, kosongkan air yang ada di dalam wadahnya, kemudian transfer air dari wadah 1 ke yang lainnya atau dari wadah 8 ke 5. Nah, di dalam permainan ini itu ada namanya istilah initial state dan juga final state. Initial state ini adalah awal air yang ditampung oleh wadah. Sedangkan final state ini adalah jumlah air yang harus ditampung oleh wadah tersebut, salah satu wadah tersebut. Nah, jadi seperti goal state-nya atau final state itu atau tujuannya. Nah, final state-nya itu misalnya kita di sini ingin jumlah airnya itu 7. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah airnya supaya air yang ada di dalam wadah yang maksimal tampung airnya 8 ini berjumlah 7. Nah, dengan 3 tindakan yang tadi, yang kosongkan air, isikan air, dan kemudian transfer air, itu bisa menentukan jumlah air yang ada di sini itu 7. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung ke codingannya. Pertama-tama kita bikin script dulu. Kita bikin foldernya, kemudian bikin script. Kita kasih nama scriptnya waterjug. Kita buka. Nah, kita hapus 2 metode ini, kemudian kita isi atau tambahkan variabel integer max x dan juga max y. Nah, ini adalah jumlah air yang bisa ditampung oleh satu wadah x, kita beri nama x, kemudian satu wadah lagi yaitu y, kita beri nama y. Dan di sini kita akan menggunakan 2 wadah ya, tidak lebih, karena kalau lebih akan terlalu rumit gitu untuk membuatnya. Kemudian kita kasih variabel current x dan current y. Nah, ini adalah jumlah air yang sedang ditampung oleh wadahnya. Ada yang air x, kemudian ada air y. Kemudian kita di sini bikin the void method aksi x. Kemudian di sininya kasih variabel string yang namanya x aksi. Kemudian di dalam metodenya kita kasih fungsi. Yang pertama itu kita fungsinya ini, kita lihat di sini. Untuk fungsi aksi x dan aksi y itu ada 3, ada kosongkan, penuhi, dan pindah, seperti yang saya bilang tadi. Nah, di dalam metode ini, di dalam masing-masing metode ada 2 metode, ada aksi x dan aksi y. Kita tambahkan 3 aksi ini. Berarti yang pertama itu kita kosongkan. Berarti yang dikosongkan itu yang bagian x, berarti current x ini kosong. Kemudian else if x isikan current x, berarti sesuai jumlah yang ada di dalam tampungan x maksimalnya. Kemudian yang terakhir itu if x pindahkan. Nah, untuk pindahkan ini ada rumusnya sendiri teman-teman. Jadi di sini saya akan kasih variabel need y, yang dibutuhkan yaitu berapa gitu. Kita tentukan dulu. Nah, ini rumusnya current y max x kurangi current y. Nah, kemudian di sini ada variabel jumlah atau nilai jumlah.
Nah, jumlah ini digunakan untuk mengurangi air yang ada di dalam current X atau air yang akan dipindahkannya, dan juga menambahkan air yang ada di dalam wadah current Y. Oke, kita akan menggunakan operator ternary. Nah, seperti ini operator ternary. Di sini kita kasih kondisi, misalnya, bukan misalnya sih, memang gini. Current X itu lebih sama dengan need Y. Kalau misalnya kondisi ini Nah, ini adalah ternary operator. Jadi, di sini tuh ada kondisi di mana kondisi ini bisa bersifat true atau false. Nah, kemudian ini adalah variabel atau nilai yang akan di-return atau diberikan ke variabel jumlah. Ada int Y dan juga ada current X. Nah, kalau misalnya kondisi ini bersifat true, maka yang dikasih nilainya ke dalam jumlah yaitu int Y. Kalau misalnya kondisinya bersifat false, maka yang dikasihnya yaitu current X ke dalam nilai jumlahnya. Kemudian di sini kita kurangi current X dengan jumlah, dan di bawahnya kita tambahkan current Y dengan jumlah. Seperti itu sih. Kemudian kita bikin yang bagian Y-nya. Kita tinggal kopikan aja aksi X-nya. Kemudian kita di sini ubah aja bagian X-nya. X max X. Kemudian ini berarti yang dibutuhkan oleh X ya, karena transfernya dari Y ke X. X X Y X X Y Y X. Udah, seperti itu sih. Simple. Oke, kita akan bukan coba sih. Oke, kita akan bikin UI-nya. Nah, di sini kita using Unity Engine UI. Kemudian di sini kita kasih variabel 2 image. Nah, UI ini digunakan untuk menampilkan jumlah air yang ditampung oleh ember-embernya atau suatu wadah. Di sini kita kasih header UI, beri nama gitu. Kemudian public image fill X, public image fill Y. Kemudian di sini juga ada teks, public text X count, public text Y count. Kemudian di sini kita bikin metode update fill X fill amount itu dengan current X max X, fill Y fill amount current Y dengan max Y. Kemudian X count ini teks. Nah, teksnya ini berarti jumlah current X to string. Sama juga yang Y, text current Y to string. Nah, image fill X dan fill Y ini digunakan untuk menampilkan jumlah airnya. Jadi seolah-olah gambar tersebut diisi dengan air gitu. Nah, kita dibikinnya itu menggunakan fill amount yang ada di dalam gambarnya. Nah, kemudian ini adalah untuk menampilkan jumlah air berupa teks. Oke, seperti itu sih, simple. Sangat sedikit juga ini codingannya. Nah, kemudian kita akan bikin button UI-nya. Karena untuk menentukan jumlah air yang ada di dalam wadahnya itu harus menggunakan button atau tombol.
Oke, kita kasih dulu komponen atau script waterjugnya. Kita bikin empty object, kemudian kasih script waterjug. Kemudian di sini kita tentukan max x-nya. Nah, max x-nya ini terserah teman-teman sih, mau berapa juga. Saya akan kasih 7, kemudian max-nya 5. Nah, ini kita harus bikin dulu image-nya dan teksnya. Oke, di sini tuh kita bikin image, kita akan bikin bucket atau embernya. Kita request targetnya tidak dicontreng. Kemudian di sini tuh, oh iya, di sini saya sudah mempersiapkan atau menyediakan sprite-nya. Di sini ada bucket dan bucket field. Kita menggunakan bucketnya dulu. Image, kita kasih nama bucket. Kemudian kita kopikan bucket ini lagi. Kemudian kita beri dengan bucket field image-nya. Kita beri nama field. Nah, untuk image ini bukan bersifat, ini tipenya field. Karena ini adalah airnya gitu. Dan juga fill methodnya ini vertikal. Tuh, teman-teman bisa lihat seolah-olah ember tersebut diisi dengan air. Nah, kemudian di dalam fill kita kasih teks untuk menampilkan jumlah airnya. Di sini itu berarti kita posisikan alignment-nya di tengah-tengah. Kemudian request target messable ini tidak dicontreng, kemudian kasih warna putih. Kemudian font style-nya bold. Kita agak besarin hurufnya, angkanya. Nah, seperti ini. 7, 12. Oke. Kemudian kita bikin grid atau listnya agar si bucket ini tampilannya rapih. Create empty. Oke, kita panggil atau beri nama grid bucket. Kemudian kita kasih komponen grid layout group. Nah, grid layout groupnya ini kita akan dibikinnya horizontalnya. Start axis horizontal, kemudian start cornernya ini upper left, dan child alignmentnya ini kita posisikan di tengah si item yang ada di dalam listnya. Kemudian bucketnya kita tinggal drag aja ke grid bucket. Nah, seperti itu. Kita kopikan aja untuk ke bucket Y-nya, ini bucket X, kemudian ini bucket Y. Kita kasih nama aja. Bucket X, bucket Y. Oh iya, di bucketnya ini di listnya kita ubah menjadi fixed column row, fixed column count. Kemudian spacingnya kita ubah, kita isi dengan 25 bagian X. Kemudian ukurannya kita ubah menjadi 200 berapa ya, kita sesuaikan aja ya, segini aja sih. Nah, ini airnya gak ngikut. Oke, berarti supaya airnya ngikut ini berarti bagian fill dan teks ya. Fill teks itu ubah dengan ini nih. Kita tinggal tekan Alt, kemudian kita tekan ini. Dan juga teksnya ini kita agak besarin. Dah. Oke, kemudian kita akan bikin button ya, atau tombol ya, yang digunakan untuk menentukan jumlah airnya. Atau memakai fungsi yang ada di dalam scriptnya gitu, menggunakan button. Di sini ada button. Kita bikin objek empty dulu. Kita bikin list create button X. Kemudian kita kasih button. Ini kita Nah, bagian teksnya kita isi dengan, berarti yang pertama itu terserah teman-teman sih. Berarti saya akan berikan isikan dulu. Isikan. Kemudian ini
tombolnya kita posisikan di bawah ya. Nah, untuk memposisikannya kita tinggal klik ini, kemudian tekan Alt dan klik ini. Kita agak atasan dikit. Berarti ini adalah isikan X, isikan X. Nah, di dalam button ini on kliknya kita isi dengan water jug, skip water jug, kemudian kita pilih fungsi atau metode aksi X. Nah, kan tadi itu untuk mengisikan airnya kita harus memberikan aksi kosongkan string, isikan. Sama juga seperti yang lainnya ini. Button. Nah, button yang kedua ini berarti aksi X, kosongkan, kemudian teksnya juga ini dikosongkan, bukan dikosongkan sih, teksnya ini kosongkan, ininya request target, dan juga ini tidak perlu di contreng, sama juga yang ini. Nah, ini berarti yang terakhir itu pindahkan ya, pindahkan. Ininya juga teksnya ubah menjadi pindahkan X, kosongkan X udah. Nah, kemudian di create buttonnya ini kita harus menambahkan grid layout group lagi. Kemudian kita posisikan di tengah dan juga fix color round. Aduh, ini kenapa sih gak rapi? Nah, untuk grid button X ini beres ya. Kemudian kita akan bikin kita posisikan button X-nya itu di pinggir aja di sini. Kemudian X-nya kita tambahkan. Pokoknya sesuaikan aja lah, sesuai yang teman-teman inginkan. Kemudian kita kopikan grid button X-nya untuk bagian si Y. Kita ubah namanya menjadi grid button Y. Kemudian posisikan di sini. Berarti ini tinggal kopikan aja supaya rapi. Nah, seperti ini. Kemudian teksnya ini tinggal ubah-ubah aja ya, bagian XX-nya menjadi Y dan Y. Kemudian fungsinya kita ubah. Nah, kan ini aksi X ya, fungsinya kita ubah menjadi aksi Y. Kemudian masing-masing aksinya kita tidak perlu diubah sih, udah ada ya. Ini isikan, kosongkan, dan juga pindahkan. Oke, kita di dalam motor jug ini ada variabel fill X fill Y nya kita isikan dengan yang tadi, yang fill bagian X, kemudian yang fill bagian Y. Kemudian teksnya kita isi dengan yang X, kemudian yang Y. Beres. Kita tinggal coba mainkan. Oke, di sini kosong-kosong ya embernya karena belum diisi. Kita coba isikan X, X-nya jadi 7, isikan Y, Y-nya jadi 7, kosongkan X, X-nya di kosong, kemudian kosongkan Y, Y-nya jadi kosong. Kita coba pindahkan dari X ke Y airnya. Kita isikan dulu X, kemudian pindahkan. Entah kok kosong banget ya ini. Current X. Oh iya, lupa. Ini nih si 2 ini nggak kelihatan airnya ya, kosong banget. Di sininya itu salahnya, di sini harus current X dan current Y-nya itu harus bersifat float variabelnya. Jadi kalau misalnya integer ini tadi kan berubah menjadi 2 ya airnya, si gambar airnya itu tidak berfungsi atau jadi kosong. Oke, kita coba lagi.
pindahkan dari X ke Y, kita isikan dulu X, kemudian pindahkan X. Nah, berhasil. Ini kelihatan ya, ada di bawah tuh si airnya. Nah, ini untuk pindahkan X berhasil. Kemudian kosongkan dulu X nya, kemudian kita pindahkan Y, berhasil. Oke, kita coba mainkan gamenya. Kita coba tentukan air yang ada di dalam ember Y itu 4. Bukan ember Y, ember X itu 4. Kita coba isikan X, kemudian pindahkan. Ini kosongkan yang bagian D, ini pindahkan lagi. Ini isikan, kemudian pindahkan. Dah, beres. Seperti itu sih. Simple banget gamenya. Apalagi ya, lupa ini jadwal, bukan jadwal, tahapan kontennya. Tes ya, berarti tes udah, button udah, codingan UI udah, udah. Promosi uji nyali the game. Oke, sebelum ke penutupan, teman-teman download game Uji Nyali the Game. Gamenya itu ada di Play Store. Jadi game uji nyali di sebuah hutan sambil mendengarkan cerita mengerikan. Nah, untuk mendengarkan cerita tersebut, teman-teman harus bisa mengambil lilin yang teman-teman pegang, teman-teman pakai, karena lilin tersebut akan habis, dan kalau habis gak bisa melanjutkan ceritanya. Nah, pada saat mencari lilin, nanti kan di hutan mencari lilinnya aja, itu akan diteror oleh hantu. Oke, seperti itu sih. Gak ada lagi. Kalau misalnya teman-teman ingin mendownload asetnya, saya taruh link downloadnya di deskripsi. Itu aja, dan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, dan bye bye. See you in the next video.